Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada, dan semoga dalam keadaan yang sehat walafiat seperti itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Diklat Daring Guru Cendekia ini memfokuskan terkait pengembangan kemampuan karya tulis ilmiah. Dan tentunya harapan dari kita, Bapak Ibu nantinya bisa berkarya nyata untuk pendidikan sesuai dengan moto dari Guru Cendekia, yakni berkarya nyata untuk pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dalam pertemuan kita malam hari ini, kita akan bertemu selama 4 hari Bapak Ibu, di mana pada hari pertama dan kedua pada tanggal 15 dan tanggal 16 Juni, kita akan bertemu melalui Zoom meeting, dan pada hari ketiga dan keempat, yaitu pada tanggal 17 dan 18, kita akan bertemu dan berdiskusi melalui WA Group, di mana di dalam WA Group tersebut sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Noni selaku narasumber kita pada malam hari ini, seperti itu Bapak Ibu. Satu hal lagi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait administrasi seperti absensi dan juga sertifikat Bapak Ibu, karena sudah kami siapkan secara utuh dan lengkap Bapak Ibu ya. Dan akan kami bagikan sehari setelah semua kegiatannya selesai, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan diklat kita pada malam hari ini dengan maksimal, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga, seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih Mas Ari selaku moderator pada malam hari ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap maya melalui virtual Zoom meeting, di mana pada bulan ini adalah bulan Juni, yang mana kegiatan di Guru Cendekia, Bapak Ibu semua yang sudah registrasi dan sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini, bahwa kegiatan kita pada malam hari ini adalah kegiatan pertama di Guru Cendekia yang diadakan oleh Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia dengan tema berkaitan dengan kurikulum merdeka, yang tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah ini, namun tentunya dalam pelaksanaannya ataupun pada implementasinya tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa Bapak Ibu kita sharing dan kita belajar bersama-sama. Dalam arti kami selaku penyelenggara bukan untuk menggurui, tetapi kita sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk berdiskusi bersama narasumber yang kami sudah undang. Beliau adalah Dr. Noni Indrawati Ningsih. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya, yang mana juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan ataupun fasilitator guru penggerak, yang tentunya sudah sangat relevan dengan tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kegiatan kami di Guru Cendekia setiap bulan, Bapak Ibu, setiap bulan kurang lebih 3 atau 4 kegiatan yang kita adakan, dan semoga apa yang kita lakukan ataupun kita sudah diskusikan memberikan dampak dan manfaat yang besar untuk pendidikan, karena moto kami di Guru Cendekia yaitu berkarya nyata dalam pendidikan. Jadi setiap apa yang kita diskusikan, kami berharap dan tujuan kami adalah karya nyata, baik itu dalam sebuah
karya tulis ataupun dalam karya bentuk yang lain, apakah itu berbentuk audio ataupun video. Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan beberapa media, media jurnal, penerbit, dan media populer nasional yang sudah kami siapkan untuk mengcover ataupun menerbitkan karya-karya Bapak Ibu semua yang outputnya dari pelatihan ataupun diklat yang kami adakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dalam Guru Cendekia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan presensi. Karena kalau sudah terlalu banyak memikirkan administratif, lupa akan karya. Oleh karena itu, kami di Guru Cendekia bertekad untuk mengurangi administratif. Bapak Ibu presensi, tetap presensi Bapak Ibu berdasarkan registrasi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kemudian kami memfasilitasi untuk kita untuk belajar dan berkarya. Seperti itu. Dan untuk malam hari ini, kegiatan pertama di Guru Cendekia yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa berdiskusi berkaitan dengan merancang ataupun bagaimana Bapak Ibu membentuk sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam kurikulum Merdeka. Karena sudah lama Bapak Ibu sudah diaplikasikan kurikulum Merdeka ini, apakah dari sisi teknologinya ataupun sistemnya dan perangkat-perangkat yang ada, tentu dalam proses pembelajaran ataupun pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan ataupun kita sharing terkait dengan seperti apa teknik ataupun strategi belajar dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Karena beberapa sistem ataupun istilah seperti diferensiasi belajar, kemudian P5 dan lain sebagainya, ataupun pengintegrasian dari teknologi dengan kurikulum yang ada, itu yang Bapak Ibu bisa sharing pada diklat kali ini berkaitan dengan merancang bagaimana pembelajaran kreatif dan inovatif dalam kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih. Untuk itu, kegiatan diklat pada bulan Juni secara resmi kami buka, dan mudah-mudahan apa yang kita adakan ataupun dengan tema-tema yang kita diskusikan bernilai bermanfaat dan tentunya berkah bagi kita semua. Amin. Dan saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan diklat. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Ari Fajri. Silakan. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Muhammad Soehardi. Semoga sambutan tadi bisa menambah semangat kita dan Bapak Ibu peserta untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih MPD. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya manggilnya Mas apa Pak ini? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Mas Ari ya? Oke, Bu. Jelas. Oke, baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Maaf tadi telat ya, terlambat masuk Zoom karena awalnya laptop saya error sehingga saya pinjam punyanya suami. Oke, dan alhamdulillah bisa masuk kembali ke ruangan ini. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing-sharing bersama ya, sharing ilmu, kita diskusi bersama terkait dengan merancang pembelajaran kreatif dan inovatif dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu di ruangan ini sudah kenal saya ya Bapak Ibu, karena saya sering sekali mondar-mandir di Guru Cendekia ya untuk mengisi webinar maupun diklat-diklat Guru Cendekia. Nah, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang memang belum kenal saya gitu. Saya akan memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak tahu ya, bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka tak tahu. Oke, nama saya Noni Indrawati Ningsih. Keseharian saya menemani adik-adik mahasiswa belajar di Universitas Negeri Surabaya. Oke,
Bapak Ibu, langsung saja ya, kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan merancang pembelajaran kreatif dan inovatif pada kurikulum Merdeka, dalam kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu, kita nantinya akan bertemu secara dua hari ya Bapak Ibu, 2 hari kita akan bertemu malam ini dan besok gitu dengan topik berbeda yang akan kita bahas pada hari ini maupun besok. Nah, pada pokok bahasan di hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan pembelajaran era kurikulum Merdeka, kemudian pembelajaran kreatif dan inovatif, kemudian karakteristik pembelajaran kreatif, kemudian hal penting dalam pembelajaran kreatif dan inovatif. Kalau untuk besok kita masuk pada rancangan, bagaimana sih merancang, dan akan saya berikan contohnya merancang pembelajaran inovatif dan kreatif. Nah, sekarang kita akan sentuh dulu terkait dengan teori-teori terkait dengan kreatif inovatif. Sudah siap ya Bapak Ibu ya semuanya ya? Oke, yang pertama terkait dengan pembelajaran era kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kan kita kan menggunakan kurikulum Merdeka ya. Insya Allah semua sekolah ya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Sehingga pembelajarannya pun mungkin berbeda, yang sudah Bapak Ibu terapkan itu mungkin berbeda dengan kurikulum 2013 tahun lalu mungkin ya, 2 tahun yang lalu gitu ya, sebelum pandemi gitu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Suhardi tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita mengenal istilah pembelajaran diferensiasi. Nah, inilah yang ditekankan di kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran diferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat memahami ya terkait dengan kurikulum pembelajaran diferensiasi, karena Bapak Ibu mungkin sering mengikuti webinar terkait dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran diferensiasi, modul ajar ataupun sebagainya, sehingga sedikit banyak pasti tahu tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah suatu gambar ya Bapak Ibu. Ini gambar ini saya ambilkan dari Google nih ya, saya ambilkan dari Google. Nah, ini ada Bapak guru yang sedang mengajar di dalam kelas, kemudian ada siswa yang tidur, ada siswa yang merias diri gitu ya, kemudian ada siswa yang ramai sendiri. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu, dari gambar ini kira-kira apa pendapat Bapak Ibu dari gambar di samping dari gambar ini Bapak Ibu? Bisa tuliskan di chat Bapak Ibu. Kemudian dari jawaban Bapak Ibu yang nomor 1 tadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di chat masing-masing. Mungkin ini akan bervariasi ya, bervariasi jawabannya. Sehingga antara satu dengan yang lainnya ya, ini akan berbeda begitu. Monggo Bapak Ibu. Karena ini kaitannya dengan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka gitu. Monggo bisa dituliskan di dalam chatting ya, chatting ada di Zoom. Ataupun mungkin yang yang melihat di YouTube bisa dituliskan di kolom YouTube. Monggo, silakan. Sudah ada yang menuliskan? Silakan, ini masih belum terlihat ini Bapak Ibu yang menulis. Atau mungkin minta bantuan Mas Arief, dibantu untuk membacakan Mas Arief. Kalau ada yang sudah Mas Arief. Di sini masih belum ada yang menuliskan, Ibu. Masih belum ada ya? Yang ini ada yang raise hand, Mas Arief. Kalau di raise hand,
Nggak bisa Bu dibuka videonya kalau masih green screen. Oh, begitu. Oke. Sebentar Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Sudah bisa Bu. Sudah bisa ya. Oh, barusan chatnya disable. Belajar yang kurang kondusif, siswa fokus dengan kesibukannya sendiri. Guru kurang peduli, bosan kali Bu. Oke. Jadi ini terkait dengan apa namanya pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Apa sih tujuannya pembelajaran diferensiasi itu ya? Ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik kan gitu. Nah, pertanyaan lanjutannya apa? Nah, apakah guru ini sebelumnya sudah mengidentifikasi ya, kebutuhan belajar peserta didik sehingga guru ini dapat mengetahui bagaimana sih kesiapan si peserta didik saya itu seperti apa, minatnya itu apa, kemudian profil belajarnya apa, sehingga saya sebagai guru dapat menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya. Nah, ketika Bapak Ibu guru tidak mengenali siswa ya, tidak mengenali siswa tentang kesiapannya atau mungkin minatnya, ya inilah yang akan terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada siswa yang main sendiri, ngobrol, rame, tidur karena apa? Siswa merasa ini loh aku nggak seneng gitu loh dengan pembelajaran Bapak ini, aku nggak seneng, aku nggak bisa materi yang disampaikan oleh Pak Guru ini nggak bisa saya. Nah, sehingga seharusnya guru ini harus mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, mengidentifikasi setiap kebutuhan belajar di setiap muridnya, sehingga ketika merancang suatu pembelajaran, tahu ini minatnya siswa seperti apa, meskipun Bapak Ibu beragam sekali, ya, minat siswa itu beragam, minat peserta didik itu beragam, tetapi kita bisa menggolongkan, oh yang misalkan yang suka menulis, yang suka berbicara, nah itu kita bisa menggolongkan di situ, sehingga dalam merancang pembelajaran kita bisa mengintegrasikan minat mereka itu ataupun kesiapannya, siswa ini sudah siap apa tidak ketika saya memberikan materi ini. Nah, misalkan materi geometri atau aljabar atau apa gitu ya. Nah, itu sudah siap apa tidak. Makanya kita perlu sebagai guru itu kita perlu mengidentifikasi dulu kebutuhan siswa kita, sehingga agar tidak terjadi ya, mungkin untuk meminimalisir hal-hal terkait pembelajaran yang seperti ini gitu. Kemudian pada pembelajaran di kurikulum Merdeka tadi kan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini memang untuk mengembangkan potensi dan bakat dari peserta didik. Jadi ketika guru itu sudah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dengan rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, maka akan berkembang, Bapak Ibu. Akan dapat berkembang atau dapat meningkat potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Gitu. Dan bakat siswa juga akan terasah. Ketika kita mengenali, paling tidak kita mengenali dulu. Kita mengenali karakteristik peserta didik itu seperti apa. Jadi guru itu memang tidak hanya guru ya, bahkan dosen pun juga harus mengenali karakteristik peserta didiknya seperti apa, kesiapannya seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan permasalahan itu jangan disamakan semua ya.
Jangan misalkan memberikan soal, jangan sama semua gitu. Dalam artian yang pinter, yang tidak pinter, atau yang kurang pinter, atau yang sedang itu soalnya sama. Padahal kebutuhan mereka, kesiapan belajar mereka tidak sama. Begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam mengembangkan dan mendorong potensi serta bakat dari peserta didik itu butuh apa Bapak Ibu? Butuh ide-ide yang kreatif. Bagaimana solusinya, bagaimana strateginya dalam merancang pembelajaran agar dapat mendorong. Sehingga ketika ide kreatif Bapak Ibu diterapkan, berarti itu menjadi sebuah inovatif. Gitu Bapak Ibu. Sehingga ketika dalam menerapkan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dan bakat peserta didik, itu bisa kita katakan bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran kreatif dan inovatif. Kalau Bapak Ibu mempunyai ide-ide yang bagus tapi tidak diterapkan, ya sama aja Bapak Ibu, mubazir. Jadi hanya kreatif saja tapi tidak inovatif. Karena di sini kreatif di sini adalah Bapak Ibu mempunyai ide-ide yang baru, hal-hal yang baru, ide-ide baru, tetapi tidak dikembangkan. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki ide-ide yang baru atau hal-hal baru yang kemudian diterapkan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, nah inilah yang namanya pembelajaran kreatif dan inovatif. Mengapa pembelajaran kreatif dan inovatif perlu dikembangkan atau perlu diterapkan? Ini ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, menumbuhkan pilar pembelajaran. Masih ingat Bapak Ibu pilar pembelajaran? Learning to know, gitu ya Bapak Ibu, belajar untuk mengetahui. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, jadi siswa itu dapat mengetahui banyak hal yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dia mengetahui banyak hal. Kemudian learning to do, belajar untuk melakukan atau mengerjakan. Dengan di proses pembelajaran itu mereka bisa dapat mendapatkan ide-ide, dapat mengeksplor kemampuan mereka ketika mengikuti pembelajaran. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Dalam artian di sini adalah mereka diajarkan untuk saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Kemudian learning to be, belajar untuk menjadi atau mengembangkan diri. Dari yang sudah mereka dapatkan tadi ya, sudah mereka ketahui, dicoba, kemudian mendiskusikan dengan teman-temannya sehingga dia akan dapat berkembang secara cara berpikirnya dapat berkembang sehingga bisa digunakan, bisa dipakai untuk memecahkan suatu masalah yang lebih kompleks lagi. Kemudian mampu digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik, itu jelas ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini sesuai dengan potensi dan bakatnya si peserta didik, sehingga ketika menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif, itu potensi akan dapat berkembang. Kemudian yang ketiga, mampu mengefektifkan tujuan pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran kreatif dan inovatif, sudah menetapkan tujuan pembelajarannya seperti ini, gitu. Misalkan saya ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, misalkan seperti itu. Karena sudah terfokus apa yang harus guru lakukan, nah itu kemungkinan besar akan tercapai tujuan pembelajarannya. Karena sesuai dengan tadi Bapak Ibu, potensi dan bakat mereka. Kemudian yang keempat, mampu digunakan untuk perubahan tingkah laku. Misalkan dari yang pasif menjadi aktif, dari yang tidak termotivasi menjadi termotivasi, menjadi tertarik, ya, menjadi senang ketika belajar di dalam kelas, itu merupakan perubahan tingkah laku. Oke, baik. Yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran kreatif dan inovatif. Tadi sudah saya singgung ya Bapak Ibu, pembelajaran kreatif dan inovatif tadi. Nah, ini ada serangkaian gambar Bapak Ibu ya. Ada serangkaian gambar, ada learning management system,
belajar bersama orang tua, pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, ada pemanfaatan media sosial, ada pengembangan inovasi pembelajaran, belajar dari rumah, model pembelajaran inovatif. Nah, ini kira-kira permasalahan utamanya ada di mana, Bapak Ibu? Permasalahan utamanya. Kira-kira ada di mana ini permasalahan utamanya sehingga ada beberapa LMS, ada media sosial, belajar dari rumah. Ini jelas dari apa Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu? Dari pandemi ya Bapak Ibu. Dari kejadian pandemi ya. Pada waktu pandemi selama berapa tahun Bapak Ibu? Kurang lebih 2 tahun ya Bapak Ibu, lebih ya Bapak Ibu. Sekolah telah menghadapi permasalahan yaitu tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Nah, dari pandemi itu Bapak Ibu ada hikmahnya Bapak Ibu ya. Dengan adanya permasalahan tersebut, bagaimana guru itu dituntut ya. Guru itu dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan suasana proses belajar mengajar. Sehingga BDR ini menjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Bagaimana caranya merancangnya? Memang awalnya sangat sulit Bapak Ibu, karena memang belum terbiasa. Tetapi kalau misalkan tidak ada pandemi misalkan, ini kemungkinan besar tidak akan muncul Bapak Ibu. Tidak ada berpikiran untuk mengembangkan Zoom, ya, Google Meet, atau LMS atau yang lainnya, Google Classroom itu tidak akan booming gitu, tidak akan tidak akan dikenal oleh Bapak. Kemungkinan besar karena adanya pandemi ini sehingga mau tidak mau ya, apa sih solusinya agar tetap pembelajaran itu tetap berjalan gitu ya, tetap berjalan. Oh, saya kembangkan Zoom. Zoom bisa bertatap muka dengan banyak orang, kemudian bisa presentasi, share screen, bisa komunikasi, bisa berdiskusi ya di breakout room atau lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu inovatif ya Bapak Ibu. Inovasi. Sehingga inovasi ini akan muncul ketika adanya kreativitas. Kalau tidak ada kreativitas ya, tidak akan muncul inovasi. Dan salah satu sumber utamanya adalah ya adanya permasalahan yang memang harus segera ditangani begitu ya, harus segera dan agar seperti ini tadi ya, ketika ada pandemi tetap ada pembelajaran yang dilakukan oleh guru, gitu. Meskipun secara daring, gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, untuk kreatif itu adalah sifat yang selalu mencari hal-hal baru, ya ide-ide baru. Kemudian dari ide-ide baru itu kemudian diterapkan. Nah, seorang guru inovatif dapat dikatakan sebagai guru yang senantiasa berpikir, mencari solusi terhadap masalah-masalah pembelajaran yang dihadapinya, kemudian menerapkan solusi tersebut dalam sebuah kegiatan nyata. Inilah pembelajaran kreatif dan inovatif. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian apa sih karakteristik pembelajaran kreatif dan inovatif? Ada beberapa karakteristik di sini Bapak Ibu, memiliki prosedur yang sistematis. Karena di sini adalah memang menekankan pada potensi dan bakat siswa, otomatis nanti Bapak Ibu ketika merancang suatu pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran tidak acak dalam artian itu setelah misalkan saya menjelaskan nanti berdiskusi misalkan. Setelah itu tetap ya, kalau yang karakteristik ini prosedur secara sistematis itu adalah secara bertahap.
secara bertahap. Jadi apa yang harus dilakukan dulu? Yang pertama, memberikan stimulus. Yang kedua, misalkan memberikan permasalahan. Setelah memberikan stimulus berupa permasalahan, kemudian siswa itu menghipotesis, misalkan. Kemudian yang ketiga, membuktikan hipotesis mereka. Jadi ada terstruktur. Kemudian hasil belajar ditetapkan secara khusus. Nah, untuk apa ini? Pembelajaran kreatif dan inovatif yang sudah saya kembangkan, yang akan saya terapkan, untuk apa? Yang sudah saya rancang ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Atau untuk mengembangkan apa? Nah, itu sudah jelas. Kemudian penetapan lingkungan belajar secara khusus. Jadi dalam arti di sini adalah mau belajar itu mau dilakukan seperti apa? Di luar, di dalam, terus kemudian mau disetting seperti apa? Misalkan di dalam kelas disetting seperti apa, di luar kelas mau disetting seperti apa? Itu sudah jelas di sini di kreatif dan inovatif. Kemudian memiliki ukuran keberhasilan peserta didik, dapat diukur, gitu Bapak Ibu. Ketika tujuannya adalah siswa itu dapat memecahkan masalah, misalkan seperti itu, maka ukurannya apa? Ya, ukurannya nanti ya siswa itu ketika proses pembelajaran dan hasilnya itu dia memenuhi indikator pemecahan masalah, misalkan seperti itu. Kemudian adanya interaksi, ya, adanya interaksi. Jadi di sini interaksinya tidak hanya guru, ya, tidak hanya satu arah saja atau dua arah saja, bahkan multi arah, gitu ya Bapak Ibu. Dari guru ke siswa, siswa ke siswa. Jadi tidak hanya dari guru ke siswa saja, tapi bisa siswa ke siswa. Kemudian hal penting dalam pembelajaran kreatif dan inovatif. Apa saja sih ketika Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran inovatif dan kreatif, pasti ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang unik di sini yang dirancang oleh Bapak Ibu. Entah itu terkait dengan model pembelajarannya, entah itu terkait dengan media pembelajarannya, entah itu terkait dengan pendekatan atau metode atau strategi dan sebagainya, atau mungkin diintegrasikan dengan digitalisasi misalkan. Jadi pasti ada hal yang unik di sini yang telah dirancang oleh Bapak Ibu. Jadi tidak biasa-biasa aja. Kalau misalkan Bapak Ibu merancang suatu bahan ajar atau modul ajar itu atau RPP ya, kalau dulu RPP sekarang namanya modul ajar, itu tidak biasa-biasa aja. Guru menjelaskan materi, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan soal. Tidak hanya sebatas itu, tetapi di situ ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa, dan langkah-langkah tersebut menekankan pada kemampuan yang mana, atau menekankan pada profil pelajar Pancasila yang bagian apa. Nah, itu keunikannya di situ. Gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan penerapan model pembelajaran, ada beberapa model pembelajaran, banyak sekali ya Bapak Ibu model pembelajaran. Ketika Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran, kemudian aku mau menerapkan ini model pembelajaran A, model pembelajaran B. Nah, itu harus benar-benar dirancang sedemikian rupa dan benar-benar dipersiapkan apa saja bahan dan alatnya, bagaimana untuk merancang atau instrumennya apa saja yang saya gunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran itu. Itu memang di awal memang yang dipersiapkan itu memang banyak. Tapi ketika Bapak Ibu nanti secara terus-menerus melakukan seperti itu, insya Allah nanti pasti ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi ada suatu kepuasan tersendiri. Meskipun yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, nantinya Bapak Ibu akan pasti menemukan kepuasan tersendiri. Nah, di sini ada beberapa yang disarankan ya Bapak Ibu. Ini disarankan ya Bapak Ibu, tidak wajib, tapi disarankan diterapkan di dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka, yaitu problem based learning,
project based learning, discovery learning, inquiry learning. Karena apa Bapak Ibu, bahwa keempat model pembelajaran ini dapat menumbuhkan ya beberapa penelitian mengatakan bahwa hasilnya bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan atau menumbuhkan keterampilan 4C, yaitu keterampilan kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikasi. Ini yang sangat diperlukan pada abad ke-21 ini, Bapak Ibu. Ini harus ditanamkan pada siswa sehingga mereka bisa memiliki keterampilan 4C ini. Gitu Bapak Ibu. Terus bagaimana? Apakah tidak boleh menggunakan model pembelajaran? Boleh. Menggunakan pembelajaran kooperatif pun boleh Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya yang disarankan. Tetapi tidak semua materi ya Bapak Ibu, tidak semua materi dapat diterapkan dengan model pembelajaran PBL, PJBL, DL, dan IL. Paling tidak sesekali lah Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran ini. Agar siswa itu ada pengalaman baru gitu. Dengan mengikuti model pembelajaran ini, dia punya pengalaman baru. Aku tadi loh diajari guru seperti ini, disuruh ini. Nah, gitu. Jadi agar mereka punya pengalaman baru ketika mengikuti pembelajaran yang ada di kelasnya Bapak Ibu. Jadi ini tertentu saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau materinya misalkan materinya itu tidak sesuai dengan pembelajaran PBL ya sudah tidak perlu dipaksakan gitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak bisa di PBL ya bisa model pembelajaran kooperatif. Kan banyak tuh ya model pembelajaran kooperatif itu ada Jigsaw, ada NHT dan sebagainya, banyak sekali. Gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya disarankan aja. Nah, ini ada beberapa tadi ya, 4 model tadi ya, beserta tahapannya karena di sini adalah model pembelajaran, dia punya tahapan khusus ya. Jadi setiap model pembelajaran dia punya sintak tahapan khusus. Tahap-tahap khusus yang dimiliki oleh setiap model pembelajaran. Tidak ada yang sama Bapak Ibu. Pasti ada yang berbeda karena mempunyai ciri khas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ini problem based learning itu ada berapa langkah? Ini 5 langkah, 5 tahapan, 5 sintak. Nah, kalau Bapak Ibu sering mengikuti webinar mungkin tahu ya Bapak Ibu terkait PBL, PJBL, discovery learning, karena ini sudah banyak sekali webinar-webinar yang membahas khusus tentang PBL, yang khusus tentang PJBL, discovery learning, dan lain-lain. Nah, untuk yang sintak pertama ini adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau mengorientasikan peserta didik itu menyiapkan peserta didik Bapak Ibu. Menyiapkan peserta didik dan memberikan permasalahan peserta didik. Biasanya permasalahan itu dituangkan dalam bentuk LKPD gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu mengorganisasikan, mungkin membentuk kelompok-kelompok ya Bapak Ibu. Kelompok-kelompok entah itu kelompok berdasarkan misalkan minatnya, berdasarkan kemampuannya atau seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau misalkan dikelompokkan berdasarkan kesiapannya Bapak Ibu ya Bapak Ibu, itu kan ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang tidak pintar. Jangan disamakan Bapak Ibu ya untuk soal-soalnya gitu ya. Jadi levelnya itu dibedakan, tetapi tetap pada materi yang sama gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan heterogen, berarti ya karena di sini adalah kurikulum merdeka itu menekankan pada pembelajaran diferensiasi, ya dikelompokkan mungkin di minatnya, mungkin kesiapannya, profil belajarnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Jadi guru itu membimbing ya, guru itu mengarahkan dari penyelidikan
setiap kelompok maupun individu. Mungkin kelompok, kalau dibuat kelompok ya kelompok, gitu ya Bapak Ibu. Membimbing ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah mereka berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian PJBL ini ada 6 sintak Bapak Ibu ya. Menyiapkan pertanyaan dan penugasan, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, mengevaluasi. Nah, ini tahapan ini tidak boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Jadi tahapan ini sudah terstruktur. Jadi setelah menyiapkan pertanyaan, yang mendesain proyek, kemudian baru menyusun jadwal, kemudian memonitoring kegiatan, menguji hasil dan mengevaluasi. Kemudian discovery learning ada 6 juga, menciptakan stimulus atau rangsangan, menyiapkan pertanyaan masalah tentang permasalahan, ya, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, menyimpulkan data. Ini adalah tahapan-tahapannya. Kemudian inquiry learning, nah, ada 7, lebih banyak ya Bapak Ibu ya, inquiry learning. Ada penyajian fenomena, melakukan observasi, merumuskan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian baru menyimpulkan. Nah, ini adalah sintak dari masing-masing model pembelajaran. Terus ini apa bedanya gitu ya? Nah, kalau kesamaannya kita bahas dulu kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama memberikan permasalahan yang autentik gitu ya. Ketika Bapak Ibu merancang permasalahan dengan menggunakan model pembelajaran ini ya, keempat ini ya, itu menggunakan permasalahan yang autentik, permasalahan yang sehari-hari ditemui oleh siswa, gitu ya. Kemudian perbedaannya di mana sih perbedaannya? Ya, kalau jelas ini sudah jelas perbedaannya ada di sintaknya. Kemudian apanya? Misalkan problem based learning dengan PJBL. Kalau PJBL ini tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan. Ada mungkin tergantung gemuk kurusnya materi ya Bapak Ibu ya. Kursusnya materi. Mungkin ada 3-4 pertemuan yang yang digunakan untuk menerapkan model pembelajaran project based learning ini. Jadi tidak bisa langsung sekali terus tahu permasalahan itu langsung selesai, tidak. Tetapi kalau PJBL ini mereka mungkin harus berinteraksi dengan orang, misalkan diberikan tugas terkait dengan misal karena sini saya bidang matematika ya Bapak Ibu. Misalkan tentang bidang statistik. Tujuan pembelajarannya adalah siswa itu dapat mengembangkan atau menganalisis suatu data di badan, misalkan di BPS, badan statistik gitu ya Bapak Ibu, entah itu atau di entah itu tentang data pekerjaan masyarakat, pendapatan masyarakat, kemudian data apapun ya yang dapat didapatkan oleh si siswa peserta didik. Kemudian dituangkan dalam bentuk misalkan diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, misalkan seperti itu. Nah, mereka kan ketika mencari data tersebut harus berinteraksi dengan orang. Nah, itu untuk agak melatih mereka bagaimana cara berinteraksi gitu kan, bagaimana cara bekerja sama dengan pihak luar gitu. Kalau problem based learning ini mungkin tidak memerlukan waktu yang lama, mungkin 1 kali pertemuan aja sudah bisa gitu ya, sudah bisa gitu. Kemudian untuk yang
discovery learning biasanya kalau pembedanya discovery learning dengan inquiry ya. Discovery learning kalau discovery learning itu biasanya digunakan ketika Bapak Ibu kalau di dalam matematika ya Bapak Ibu ketika mau menemukan suatu konsep misalkan konsep atau prinsip sehingga mereka dapat menurunkan suatu rumus dari permasalahan yang mereka hadapi. Tapi kalau inquiry itu juga penemuan Bapak Ibu. Inquiry itu penemuan. Tapi tekniknya Bapak Ibu kalau inquiry itu harus melalui percobaan. Tapi kalau discovery learning ini membaca literatur, membaca sumber bacaan. Sumber bacaan dibaca apakah benar sih ini yang saya simpulkan ini dari jawaban saya ini, dari solusi yang sudah saya hipotesiskan ini benar nggak ini? Nah, mencari literatur nih, mencari sumber referensi lainnya. Tetapi kalau inquiry learning ini semacam kayak berbasis lab, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang science kayak gitu, ini lebih cocok pada inquiry learning. Karena mereka melakukan percobaan 1, 2, 3, 4 baru disimpulkan dari hasil percobaan itu. Gitu ya. Tetapi kalau yang discovery learning tidak, dia sudah tahu hipotesisnya ini. Nah, hipotesisku itu benar apa enggak? Nah, dicari itu melalui sumber bacaan yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian penerapan media pembelajaran ada beberapa macam ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu media berbasis manusia. Maksudnya ini guru ya Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang kan tidak hanya guru. Guru itu bukan sumber satu-satunya, bukan satu-satunya sumber ya, sumber belajar mereka. Kemudian media berbasis cetakan, buku, ya. Sekarang sudah hendak ini lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin buku-buku yang didesain itu, kalau misalkan dengan menggunakan media berbasis cetakan, mungkin tidak ini ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau misalkan mau menggunakan media buku harus didesain semenarik mungkin. Biasanya anak-anak yang bergaya belajar visual itu lebih suka kalau membaca buku yang colorful, misalkan yang banyak gambar atau yang sebagainya gitu ya. Atau bisa diintegrasikan dengan ICT juga ya Bapak Ibu. Jadi buku dalam bentuk misalkan yang pakai ini loh Bapak Ibu, book creator itu misalkan gitu. Kemudian media berbasis visual, misalkan Bapak Ibu misalkan PowerPoint dan sebagainya gitu ya. Kemudian media berbasis audio, media berbasis audiovisual, media berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan bisa merancang pembelajaran dengan menggunakan media. Kemudian bisa juga penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi atau metode pembelajaran. Jadi kalau misalkan pendekatan, Bapak Ibu bisa, kalau dulu kan sangat familiar ya terkait dengan pendekatan saintifik, pendekatan STEM, bisa diintegrasikan ke dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian kalau sekarang pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya, diferensiasi bisa diintegrasikan. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan digitalisasi, misalkan. Jadi kalau dulu kan Bapak Ibu secara luring ya di dalam kelas sebelum pandemi. Nah, karena adanya pandemi ini, maka berkembanglah aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran, ya LMS gitu ya. Kemudian Zoom, kemudian Google Meet, Google Classroom, GeoGebra Classroom, Ruang Guru, Zenius Education, dan masih banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu, maksudnya Bapak Ibu mengintegrasikan pembelajaran dengan ini. Jadi tidak melulu luring begitu ya, tetapi sekali-sekali menggunakan LMS atau sekali-sekali menggunakan Google Classroom gitu ya. Atau ketika melakukan penilaian tidak manual lagi gitu ya Bapak Ibu, atau melakukan ujian tidak manual lagi, bisa menggunakan LMS.
bisa menggunakan apa namanya Google Classroom atau bisa Google Form paling enggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam digitalisasi juga Bapak Ibu. Karena sekarang ini kan memang eranya era digitalisasi begitu Bapak Ibu. Sehingga mau tidak mau Bapak Ibu harus harus paling tidak dapat menggunakan maupun menerapkan digitalisasi ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak mau, maksudnya dalam artian karena Bapak Ibu masih di zona yang nyaman, tidak mau untuk berusaha atau mencoba, ya nanti akan ketinggalan Bapak Ibu. Karena ini perkembangan digitalisasi ini sangat pesat sekali ya Bapak Ibu. Misalnya saja ketika anak-anak kita begitu Bapak Ibu ya, ketika main gadget gitu, kan sangat cepat sekali menangkap gitu Bapak Ibu, sangat cepat sekali menangkap daripada yang tua-tua gitu ya Bapak Ibu. Karena memang di generasi Z ini memang luar biasa pengaruhnya digitalisasi itu. Gitu. Sehingga mau tidak mau kita yang generasi XY gitu ya Bapak Ibu, itu harus mengejar itu Bapak Ibu agar tidak tertinggal dengan generasi Z gitu Bapak Ibu ya. Bahkan beberapa peneliti itu mengembangkan media digitalisasi ini untuk pembelajaran. Jadi ketika siswa itu bermain game itu sebenarnya game belajar gitu. Ada yang game belajar seperti itu. Jadi kayak petualangan itu memecahkan petualangan itu Bapak Ibu ya. Ya, itu bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Boleh kita boleh menggunakan digitalisasi untuk pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Moga kalau kita saling berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Ari. Baik, terima kasih Bu Noni atas penyampaian materinya yang sangat lengkap dan sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya kepada narasumber kami dengan cara raise hand di Zoom meeting atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik Bu, silakan. Nah, di sini sudah ada beberapa peserta yang raise hand. Untuk peserta pertama dari Bapak Asep Setiawan. Silakan Bapak Asep Setiawan bisa dihidupkan audionya. Halo Pak, silakan bisa dihidupkan audionya terlebih dahulu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam buat semuanya, buat narasumber yang hebat. Selamat malam. Nama saya Asep Setiawan dari SMA 1 Sidangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sehubungan dengan model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Dan terus terang saja nih, semakin banyak sintak-sintak yang disampaikan, memang jadi bingung juga nih saya sebagai guru. Ini mulainya dari mana yang mau disampaikan gitu. Tapi intinya yang saya tangkap bahwa dalam sintak pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini, memang tadi disampaikan oleh Ibu adalah permasalahan yang otentik. Harus ada permasalahan yang otentik yang kita sampaikan. Yang kedua, yang jadi permasalahan dan pertanyaan saya adalah bagaimana sih Ibu membangkitkan minat atau keingintahuan siswa tentang
permasalahan yang kita sampaikan itu, sehingga pembelajaran ini akan menarik gitu. Sebab kalau menurut saya menarik bukan hanya bagi 1-2 orang sih, tapi bagi sebanyak-banyaknya di kelas itu. Meskipun ada pembelajaran diferensial, kita harus membeda-bedakan ini. Ini jadi permasalahan juga. Bagaimana caranya agar permasalahan otentik yang kita sampaikan itu diminati oleh sebagian besar siswa di kelas, sehingga antusias mereka untuk mengikuti pembelajaran itu muncul gitu. Sebab dalam pembelajaran apalagi yang digital dan sebagainya, ini anak-anak harus memang punya kesadaran yang kuat bahwa saya butuh nih pembelajaran ini, saya perlu nih paham ini gitu. Nah, itu bagaimana caranya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu bisa langsung ditanggapi pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Asep dari Bandung ya Bapak. Betul. Oke. Jadi ini pertanyaannya terkait bagaimana sih cara membangkitkan minat siswa. Betul. Ya, bagaimana cara membangkitkan. Nah, kita harus mengenali dulu Bapak. Kita harus mengenali dulu karakteristik siswa kita. Ya, kita mengidentifikasi dulu minatnya seperti apa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kita bisa mengelompokkan ya, misalkan misalkan ada 30 siswa, ada 5 siswa yang senang menulis, ada 5 siswa yang senang menggambar, ada 5 siswa yang senang mendengarkan misalkan. Nah, permasalahan yang akan kita buat bagaimana agar dapat menarik, ya disesuaikan dengan minat mereka masing-masing. Permasalahan mungkin sama, Bapak ya. Permasalahan mungkin sama. Misalkan ini kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalkan, tujuannya apa? Untuk menuliskan prosedur. Ya, prosedur misalkan untuk menuliskan secara prosedur. Misalkan minatnya tadi ya, minatnya menulis, atau ini aja deh Pak, minatnya dia senang sekali memasak, atau dia ada siswa yang senang berolahraga, ada siswa yang seni misalkan gitu ya. Ketika kita mengidentifikasi. Nah, ketika siswa yang senang masak, bagaimana biar minatnya itu terintegrasi ke dalam permasalahan kita gitu. Jadi misalkan membebaskan misalkan, buatlah prosedur misalkan yang sistematis dalam membuat masakan misalkan nasi goreng. Nah, sesuai dengan minatnya kan, dia senang memasak. Nah, kemudian yang misalkan yang olahraga, bagaimana membuat prosedur ya secara prosedur yang benar ya, secara prosedur yang benar agar misalkan ya Pak ya, bola ini dapat masuk ke gawang misalkan. Jadi sesuai dengan minat mereka. Jadi permasalahan-permasalahan kita memang ada yang sama disesuaikan dengan minatnya, ada yang bervariasi disesuaikan dengan minatnya. Begitu, Pak. Jadi sesuai dengan minatnya. Jadi memang tujuannya untuk membuat prosedur secara sistematis, tetapi untuk jawabannya mereka akan bervariasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang satu membuat masakan nasi goreng, langkah-langkahnya seperti apa. Yang satunya membuat misalkan bunga dari sedotan, kayak kalau senang seni ya Bapak. Misalkan ini membuat bunga dari sedotan itu langkah-langkahnya seperti apa saja. Kalau olahraga bagaimana membuat agar bola ini masuk ke dalam gawang tepat gitu, di tengah-tengah misalkan seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana. Nah, jadi kita membebaskan sesuai dengan minat mereka gitu. Gitu, Pak. Yaitu yang namanya juga berdiferensiasi, Pak. Kemudian untuk yang ini, Pak, untuk yang sintak memang banyak ya, Pak ya. Betul. Karena modelnya banyak gitu ya. Jadi ya sintaknya ya banyak gitu ya, bervariasi gitu ya. Bapak fokusnya mau apa? Karena model-model pembelajaran ini tidak semua materi itu cocok ya menggunakan model-model pembelajaran ini ya.
ketika Bapak mau menerapkan model PJBL, ya disesuaikan dengan materinya sesuai apa enggak. Misalkan kalau siswa diberikan permasalahan tentang coba bandingkan atau coba terkait dengan misalkan keuntungan kerugian. Nah, misalkan mereka diminta untuk pergi ke pasar atau ke toko, tidak hanya satu toko, mungkin ada beberapa toko, sehingga untuk keuntungan harganya kan mungkin beda antara misalkan permen di toko A sama toko B berbeda. Nah, terus kemudian keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, misalkan kalau rugi ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi membutuhkan beberapa hari, mungkin beberapa pertemuan kalau dalam PJBL itu. Jadi Bapak mau memfokuskan yang mana sehingga nanti Bapak merancang tahapannya itu sesuai dengan model pembelajaran. Misalkan Bapak tidak memakai model pembelajarannya pun juga nggak masalah. Kalau pakai pendekatan atau metode juga boleh, silakan. Kalau misalkan Bapak mau pakai yang pembelajaran diferensiasi, mendiferensiasi pembelajarannya pun juga nggak apa-apa. Nggak pakai metode, nggak pakai model juga nggak apa-apa. Pakai pembelajaran diferensiasi nggak apa-apa gitu. Kalau mau pakai ICT ya nggak apa-apa gitu ya, pakai media yang ICT gitu. Jadi tergantung Bapak mau pakai yang model atau apa, tidak semuanya harus dipakai Pak ya. Tidak semuanya harus dipakai. Jadi pilih salah satu. Gitu. Begitu Pak Asep. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan penjelasannya semakin membingungkan, tapi intinya bagi saya nih, memang kalau pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, karena maaf ya, baru saja hari ini saya selesai ini expose project gitu. Jadi kadang-kadang guru juga latah pembelajaran berbasis project, semuanya project. Anak-anak kan bingung nih. Bahkan, aduh gimana nih kurikulum jadi banyak proyek gini, kata anak-anak mengeluh juga. Nah kadang-kadang pemahaman project juga, bahwa proyek itu ada sesuatu yang siga dina proyek begitu, proyek perusahaan boga ada modalnya banyak. Padahal yang dimaksud dengan proyek di situ kan sebenarnya anak bisa tadi itu dengan discovery, inquiry itu mungkin ya Bu ya. Jadi anak bisa membuat proyek yang memang dalam tahapan-tahapan atau sintak itu tadi memang mereka pahami gitu dan lakukan itu, sebenarnya bukan ke proyeknya intinya. Tapi sekarang semua guru yang menggunakan kurikulum Merdeka, aduh bikin proyek, jadi latah semua bikin proyek Bu. Iya, jadi memang itu harus menjadi kebiasaan ya Bapak. Tapi tidak semua materi bisa diproyekkan sebenarnya Pak. Betul. Jadi pilih materi-materi yang bisa diproyekkan. Kalau misalkan materi bisa diselesaikan atau tidak menggunakan proyek ya, tidak usah pakai proyek. Ya betul. Kadang dipaksakan gitu guru teh. Oh, nggak bisa Pak kalau dipaksakan gitu. Jadi memang bagaimana Bapak Ibu guru ini dapat memilih materi yang cocok untuk diterapkan PJBL, karena tidak semua materi bisa diterapkan di PJBL. Bahkan juga ada yang tidak bisa di discovery learning atau inquiry learning. Kalau di matematika kan, saya kan kebetulan matematika Pak, inquiry learning ya sangat sangat kurang cocok gitu ya. Itu cocoknya di sains mungkin ya, di IPA gitu ya, seperti itu. Nah, kalau discovery learning bisa di sosial, bisa di PBL, bisa. Jadi materi-materi yang sekiranya cocok untuk diintegrasikan ke model, gitu Pak ya. Tuh, makasih Bu. Ya baik Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Asep Setiawan karena telah bertanya kepada narasumber kami, dan juga terima kasih untuk Ibu narasumber karena telah menjawab pertanyaan dari Bapak Asep Setiawan seperti itu. Baik, di sini ada satu lagi dari Bapak Wahyu Dadi. Silakan Bapak Wahyu Dadi, bisa dihidupkan audionya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat kita semuanya yang ada di sini. Mohon izin Bapak moderator dan juga Ibu narasumber. Saya Wahyu Dadi dari SMP Tangsel.
ingin bertanya, ada 2 hal yang saya tanyakan, Bu. Namun sebelum itu mungkin mohon izin kepada Bapak Panitia ini, Pak Ari khususnya ya, atau Ibu narasumber, mohon izin untuk materi PPT-nya kalau boleh di-share kepada kami atau dibagikan, karena kami mau mencatat tidak utuh, Bu ya. Di foto juga kebanyakan nih. Jadi mohon barangkali ini sangat berguna sekali ya, karena kan seperti tadi sintak kan banyak macam, walaupun saya juga pernah jadi instruktur di kota Tangerang Selatan ya. Itu kalau ngajarnya gampang, Bu, tapi kalau menerapkannya susah gitu. Itu ya. Karena tidak hafal itu setiap model-model itu ya. Baik, itu mungkin mengenai materi ya. Pertama untuk bertanya, Bu, saya di pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu masih suka disamakan ya, dianggap sama antara model dengan metode gitu ya. Tadi kan ada model pembelajaran di antaranya ada 4 hal dan yang lainnya banyak, masih banyak. Metodenya itu ada metode sentrik dan juga STEAM. Tetapi saya juga pernah menjadi seorang instruktur, barangkali mohon maaf kalau di tingkat kota Tangerang di SMP, Bu ya, tingkat SMP. Jadi mungkin masih sangat mendasar lah. Jadi supaya tidak bingung, guru-guru itu membuat RPP itu ya sudahlah, antara metode dengan model itu disamakan saja. Jadi intinya pada saat belajar itu metode dan model yang digunakan itu kita anggap sama. Mau menggunakan model misalkan PJBL atau PBL dan lain-lain, itu metode yang digunakan itu yaitu saintifik itu, tapi jadi satu poinnya itu diantaranya adalah tahapannya itu adalah model atau metode, jadi dianggap sama. Nah, mohon penjelasannya barangkali apa dibolehkan atau tidak dalam membuat sebuah RPP gitu ya, dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, Bu, mohon maaf dan mohon izin ya, memang betul, Bu, ya saya sudah mengajar hampir 33 tahun ya, Bu ya, dari tahun 90 di SMP gitu ya. Jadi saya kira ini antara teori dengan praktek itu sangat susah disinkronkan ya, disamakan. Begini masalahnya, kalau tadi di awal ada foto yang Ibu sampai digambarkan itu seorang guru tidak fokus ya, itu yang menjawab tadi saya kurang peduli, itu artinya tidak peduli anak mau apapun juga terserah, bodoh amat gitu ya, seperti itu. Nah, gini Bu, kalau kita identifikasi siswa dengan berbagai kebutuhan dan juga berbagai macam-macam, ada yang, maaf ya kalau saya sebutkan, ada tingkatan yang mungkin baik, sedang, dan kurang gitu ya, kalau 3 tingkatan itu. Nah, kenyataannya Bu ya, kita sehari-hari juga belajar, apalagi mengajarnya banyak kelas gitu ya, jadi penghambat itu, yang jadi hambatan itu. Kedua, ulangan harian, penilaian harian, PTS dan PAS atau PAT itu, dan juga walaupun sekarang sudah tidak ada ujian nasional ya, di tingkat kelas 9 itu atau kelas 12 di SMA atau kelas 6 SD itu namanya ada ujian sekolah. Tetap saja Bu, sampai dari zaman baheula, dari zaman dulu kala, mungkin zaman Ibu juga, zaman saya juga, itu sampai sekarang soal itu tidak sama jenisnya. Untuk orang, maaf ya, untuk yang siswa yang sangat baik, yang cukup, yang kurang, tetap soalnya seperti itu. Jadi begini Bu, maksud saya, kapan gitu ya, artinya gini, saya juga ingin seperti itu, ingin teorinya itu kalau bisa sih ngajar tuh satu kelas gitu. Jadi betul-betul ingin fokus membina siswa itu sampai berhasil. Misalkan yang bagus menjadi bagus. Apalagi tadi ada yang senang seni, ada yang senang matematik, ada yang senang, waduh, itu kan macam-macam seperti itu juga, Bu. Jadi maksudnya gini, barangkali ngambil jalan tengahnya gimana ya Bu ya. Kalau misalkan kan tetap aja tidak bisa kita harus menggali semua harus diarahkan siswa matematik atau itu. Sedangkan kurikulum juga sudah dicetak sedemikian rupa harus tersampaikan. Jadi mau nggak mau guru juga memaksakan pada siswa harus belajar, menerima. Kita juga guru dipaksa harus menyampaikan. Tidak bisa Bu, seperti ya teorinya seperti itu, ingin supaya dengan tingkatan masing-masing sudah diidentifikasi siswa itu. Barangkali itu ya, mohon maaf ya Bu ya kalau ada yang kurang berkenan kepada Bapak-bapak Ibu hadirin semua di sini yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan bisa langsung dijawab mungkin pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Wahyu Dadi. Yang luar biasa pertanyaannya ya.
Oke, baik. Ada 2 pertanyaan ya, Bapak. Terkait yang pertama RPP antara model sama metode ya, Pak. Beda, Pak. Kalau model pembelajaran itu dia terstruktur. Ada sintaknya, kemudian ada pengelolaan kelas, kemudian ada mungkin dampaknya seperti apa yang sudah dirumuskan, itu kompleks kalau model. Tapi kalau metode itu adalah cara menyajikan materinya itu seperti apa gitu, caranya seperti apa cara menyajikan materi, atau mungkin mereka siswa itu berdiskusi, atau metodenya dengan cara apa namanya saling menyampaikan antar tutor sebaya, misal kayak gitu. Jadi kalau metode berbeda Bapak nggih. Kalau yang model itu lebih kompleks, dia punya sintak, punya langkah pembelajaran secara khusus. Jadi kayak model discovery learning itu punya 5 sintak atau 5 langkah khusus, di mana tiap langkah itu ada tahapan-tahapannya. Langkah pertama, langkah kedua berkesinambungan, jadi saling terkait antara 1, 2, 3, 4. Tapi kalau metode bisa digunakan pada saat di inti misalkan di model, kalau diintegrasikan di dalam model bisa dimasukkan di dalam langkah yang kedua, bisa dimasukkan dalam langkah yang ketiga. Jadi metode itu cara ya Pak, cara penyajian materinya itu seperti apa, cara menyajikan materi, misalkan guru menjelaskan. Nah, misalkan guru menjelaskan dulu, atau mereka saling berdiskusi, itu kan metode Pak, cara agar siswa itu memahami konsep yang sudah diajarkan atau yang mereka pelajari pada saat itu. Jadi berbeda Pak Nggih. Jadi nggak bisa disamakan model pembelajaran itu sama dengan metode, sangat berbeda nggih Pak Nggih. Gitu. Oke Pak Wahyu nggih untuk yang terima kasih. Yang kemudian, kedua tadi Bu. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan ini Bapak nggih, sudah mengidentifikasi ya terkait dengan kesiapan belajarnya siswa sedang, siswa yang tinggi, siswa yang atau kurang tinggi misalkan gitu ya Bapak. Nah, mungkin ada ini Bapak ya, ketika ulangan atau PAT itu model soalnya sama saja gitu kan, ya seperti itu. Nah, makanya di dalam pembelajaran diferensiasi ini kan ada fase Pak ya. Fase A, fase pondasi, fase A, fase B, fase C. Di mana kalau yang dulu di kurikulum 2013 itu kan terkejar-kejar oleh materi, selesainya materi, harus selesai. Tetapi kalau untuk yang kurikulum merdeka ini kan per fase. Jadi ketika kelas 1 belum tercapai bisa dilanjutkan ke kelas 2. Sehingga ketika sudah merumuskan tujuan pembelajarannya, meskipun si kelas 1 ini sudah pinter misalkan, sudah paham terkait materi A, tetapi yang lainnya ada yang belum paham, tetap kita lanjutkan di fase berikutnya, Bapak. Jadi ketika PAT mereka sudah punya modalnya sudah mempelajari itu tadi, meskipun berbeda waktunya. Si A lebih cepat, si B mungkin tidak lebih lama, karena dari pemahaman A ke pemahaman B perlu adanya scaffolding atau bantuan apapun, entah itu diberikan bimbingan tambahan ataupun tidak, itu tetap harus mencapai kalau di dalam ATP itu ya Pak, ATP atau TP, indikator yang sudah ditetapkan di ATP. Makanya kalau setiap sekolah itu sebenarnya ATP itu pasti berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhannya si peserta didik, seharusnya berbeda-beda kalau setiap sekolah ya. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu Bapak. Sehingga tidak sama ketika Bapak Ibu mau menerapkan ya, menggunakan RPP yang sudah ada, kita tidak bisa mentah-mentah langsung mengimplementasikan sesuai enggak dengan kebutuhan peserta didik kita, gitu ya Bapak. Makanya meskipun PAT-nya sama, tetap nanti tujuan akhirnya adalah ya mereka yang bisa, yang belum bisa, yang bisa dan belum bisa harus sudah mencapai pada indikator itu. Makanya dicapai dalam satu fase itu kan agak lumayan longgar Pak.
Kalau satu fase. Kalau dulu kan harus kelas 1 harus selesai ini, kelas 2 selesai ini, 3 selesai ini. Tetapi kalau per fase ini kan misalkan bidang aljabar misalkan. Aljabar bisa dipelajari di kelas 1 dan kelas 2. Nah, ketika di kelas 1 ini masih ada, ya harus dilanjutkan ke kelas 2 dalam artian menyesuaikan hasil belajarnya di kelas 1 tadi sampai mana. Nah, itu seharusnya begitu, Pak, seharusnya. Ngeten Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyu. Cukup Bu, ya, cukup. Ya. Cukup jelas lah. Okay. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Wahyu dan juga terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Noni. Selanjutnya ada dari Bapak Agus Sugeng Winedar. Silakan Bapak Agus Sugeng, bisa dihidupkan audionya dan videonya. Halo Bapak Agus Sugeng. Halo Pak. Baik, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini juga sudah ada dari Muslisa SPD. Silakan, bisa dihidupkan audio dan videonya seperti itu. Baik, sepertinya juga sudah tidak ada di sini atau mungkin ada sesuatu kendala, Ibu. Langsung saja di sini yang pertama juga ada dari Wahyu Widiarti. Silakan, Wahyu Widiarti bisa dihidupkan audio dan videonya. Baik Bu, sepertinya sudah cukup pertanyaan dari yang raise hand seperti itu Bu, karena sudah tidak ada tanggapan lagi. Selanjutnya kita akan berpindah ke pertanyaan yang ada di kolom chat seperti itu Bu. Di sini tadi saya ada satu pertanyaan Bu, boleh saya bacakan? Mohon izin tanya dari Samsul Nangguning. Mohon izin tanya Bu, kreatif itu direncanakan atau dimunculkan saat dibutuhkan? Seperti itu pertanyaan Bu, silakan. Oke. Kapan saat kreatif itu muncul? Ya ketika ada permasalahan-permasalahan yang mendesak sehingga menuntut kita untuk berpikir bagaimana untuk mencari solusi. Biasanya seperti itu. Ketika ada permasalahan-permasalahan gitu ya. Entah itu permasalahan pembelajaran, oh ini siswa saya ini motivasinya kurang ketika mengikuti pembelajaran. Apa yang harus saya lakukan ya? Dari situ akan timbul ya pemikiran bagaimana cara membangkitkan motivasi siswa saya dengan cara A, B, C, literasi ya Bapak Ibu ya, literasi. Oh berdasarkan penelitian seperti ini, saya mau coba. Nah, saya mau mencoba ini. Nah, kemudian setelah mencoba, ya, ternyata gagal. Oh apa ya yang salah ya? Oh mungkin diselipkan ini, metode ini, atau mungkin dengan cara yang seperti ini. Nah, jadi selain juga banyak referensi yang sudah dibaca, jadi ya kreatif itu timbul karena adanya permasalahan yang memang perlu sekali, ya, urgent untuk diselesaikan permasalahan itu. Itu biasanya seperti itu. Itu Mas Ari. Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Dari tadi juga saya sudah baca beberapa pertanyaan, tapi sepertinya hanya itu, Ibu. Pertanyaan dari kolom chat juga. Jadi, saya ingin berterima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya dan sudah menghadiri Zoom meeting Diklat Daring Guru Cendekia ini. Sebelum itu, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk Bapak Ibu peserta yang lain yang belum tersampaikan mungkin pertanyaannya, silahkan. Besok masih ada pertemuan Zoom meeting di hari kedua di jam yang sama pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa bertanya di Zoom meeting kedua, dan juga pada hari 3 dan keempat Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui WA Group begitu, di mana nanti akan bergabung bersama kita di WA Group Ibu Dr. Noni, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup pertanyaan pada malam hari ini. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.